Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Yong Adi Pugraha di channel saya Guru Fisika Asik. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak benda dengan lintasan berbentuk parabola. Nah, lintasan gerak parabola bisa ditunjukkan pada gambar. Nah, jadi pada gambar di sini ada 3 komponen, ya. Yang pertama posisi awal, kemudian posisi akhir, dan posisi benda saat berada di ketinggian maksimum. Ya, di sini sudah ada ditandai A, B, dan C. Oke, untuk A. A merupakan posisi awal. Nah, di sini berlaku kecepatan awal VO, di mana kecepatan awal ini dipengaruhi oleh Vxo, ya, dan Vyo. Nah, pada kecepatan awal ini terbentuk, ya, sudut, ya, ini dinamakan sebagai sudut elevasi. Nah, kemudian pada titik akhir, ya, pada posisi akhir ini berlaku kecepatan akhir atau V, ya, di mana V ini dipengaruhi oleh komponen vektor Vx dan komponen vektor Vy. Nah, di sini berlaku Xmax, ya, atau jarak maksimum gerak parabola. Nah, di titik C ini merupakan posisi benda saat ketinggian maksimum. Ya, jadi pada saat ketinggian maksimum nilai Vy-nya, ya, atau kecepatan pada sumbu Y-nya itu bernilai 0. Nah, ini sama seperti gerak vertikal ke atas, ya, di mana kecepatan pada saat ketinggian maksimum bernilai 0. Nah, di sini juga berlaku Hmax, ya, atau ketinggian maksimum, atau juga sering disimbolkan dengan Ymax, ya. Nah, pada posisi ini percepatannya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Nah, oke. Gerak parabola merupakan perpaduan antara gerak horizontal dan gerak vertikal. Nah, seperti pada gambar tadi, ya, contohnya saja kecepatan awal dipengaruhi oleh kecepatan awal pada sumbu X atau horizontal dan kecepatan awal pada sumbu Y atau gerak vertikalnya. Oke, berikut komponen-komponen gerak horizontal dan persamaannya. Yang pertama kecepatan. Vx sama dengan Vox sama dengan Vxt sama dengan Vo cos theta. Nah, jadi untuk nilai Vx, ya, kecepatan pada sumbu X, kemudian kecepatan awal pada sumbu X, dan kecepatan pada sumbu X pada waktu tertentu adalah sama, ya, Vo cos theta. Kemudian untuk jaraknya X, ya, jarak itu X, satunya meter, sama dengan Vo kali T cos theta. Vo kecepatan awal, T waktu, ya. Nah, cos theta, theta merupakan sudut elevasinya. Kemudian jarak tempuh maksimum pada arah horizontal atau sumbu X. Xmax, ya. Xmax ini jarak maksimum, jarak tempuh maksimum, satuannya meter, sama dengan Vo kuadrat sin kuadrat alfa per 2G atau dibagi 2 kali G. Kemudian komponen gerak vertikal. Oke, ada beberapa komponennya. Pertama kecepatan Voy, ya, atau kecepatan awal pada sumbu Y. Ini sama dengan Vo sin theta. Kemudian Vy, kecepatan pada sumbu Y-nya ini sama dengan Vo sin theta kurang dt. Atau G kali T, gravitasi kali waktu. Kemudian jarak Y sama dengan, nah, Y ini merupakan jarak, ya, jarak pada sumbu vertikalnya. Y sama dengan
VOY kali T sin theta kurang setengah G kali T kuadrat. Kemudian untuk waktu tempuh vertikal, T sama dengan VOY bagi G. Selanjutnya ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum disimbolkan dengan Y max, ya satuannya meter juga. Y max sama dengan VO kuadrat sin kuadrat theta per 2 kali. Nah, sekali lagi theta ini merupakan sudut elevasinya ya. Jika komponen X dan Y merupakan vektor, maka besar kecepatannya besar V sama dengan akar Vx kuadrat tambah Vy kuadrat untuk mencari besar kecepatan jika komponen X-nya merupakan vektor. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Seorang stuntman melaju mengendarai sepeda motor menuju ujung tebing setinggi 44,1 meter. Berapa kecepatan yang harus dicapai motor tersebut saat melaju dari ujung tebing menuju landasan di bawahnya sejauh 75 meter dari tebing? Di sini gesekan udara diabaikan. Oke, di sini kita pakai nilai G atau percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Penyelesaian diketahui Y ya, atau ketinggian sama dengan 44,1 meter. X max, jarak maksimum yang ingin dicapai adalah 75 meter. G, percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat. VOY, kecepatan awal pada sumbu Y 0 meter per sekon. Ditanya VOX atau kecepatan awal pada sumbu X. Oke, jawab. Nah, di sini kita mencari nilai dari T-nya dulu, ya, melalui atau menggunakan rumus Y sama dengan VO kali T kali sin theta kurang setengah GT kuadrat. Nilai dari VO di sini digunakan VOY, ya. Nah, VO-nya bernilai 0, maka Y sama dengan 0 kali T kali sin theta kurang setengah kali G kali T kuadrat. 0 kali T kali sin theta hasilnya 0, maka Y sama dengan 0 kurang setengah GT kuadrat. Nah, jadi persamaannya menjadi Y sama dengan min setengah GT kuadrat. Nah, di sini yang kita cari adalah T. Nah, maka di sini kita pindahkan persamaannya menjadi T kuadrat sama dengan 2 kali Y per negatif G. Kuadratnya kita hilangkan, maka persamaannya menjadi T sama dengan akar 2Y per negatif G. Nilai dari Y 44,1 meter dan G 9,8 meter per sekon kuadrat, maka T sama dengan akar 2 kali 44,1 per min 9,8. 2 kali 44,1 hasilnya 88,2. T sama dengan akar 88,2 per 9,8. Ya, di sini negatif menandakan arah gravitasinya berlawanan dengan arah gerak parabola secara vertikal. Nah, maka yang kita bagikan adalah 88,2 bagi 9,8. Hasilnya 9, maka T sama dengan akar 9. Akar 9 nilainya 3, maka T sama dengan 3 sekon. Nah, di sini sudah bisa kita cari nilai dari VOX atau kecepatan awal pada sumbu X. Ya, menggunakan rumus X sama dengan VOX kali T. Nah, maka yang kita cari VOX menjadi VOX sama dengan X per T. X di sini adalah X max dan T di sini nilai T yang kita cari tadi. X max-nya 75 meter dan T-nya 3 sekon. Maka VOX sama dengan 75 meter per 3 sekon. 75 bagi 3, 25. Maka VOX sama dengan 25 meter per sekon. Maka kecepatan awal pada sumbu X adalah 25 meter per sekon. Oke teman-teman, demikianlah video saya mengenai gerak parabola.
Nah, terus ikuti video saya, like video-video saya, dan subscribe channel saya. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.